Selamat datang kembali di Dewan Pundit Indonesia. Kalau kita tadi berbicara tentang hasil dan juga tentu analisa-analisa tentang timnas Indonesia yang menang atas Vietnam, bahkan juga sampai dengan hitung-hitungan kita supaya lolos di kualifikasi menuju ke Piala Dunia yang pertama kali yang kita tunggu-tunggu ini. Sekarang kita menuju dulu ke marwahnya DPI yang biasanya ya, yaitu tentang pertandingan dari luar negeri. Kita tahu bahwa kemarin ada banyak sekali negara-negara yang sudah melangsungkan pertandingan di FIFA Matchday, dan yang akan kita bahas adalah yang pertama ini kita bahas dari timnas Jerman yang sepertinya sudah mulai bangkit. Apakah ada hubungannya dengan taktik si pelatih yang mulai moncer, atau memang ada Toni Kroos di sana yang di berita tuh hanya perlu beberapa menit dia memberikan kontribusi untuk negaranya setelah dia kembali dari pensiun. Itu sekaligus tamparan gua. Sepertinya orang kalau udah pensiun boleh balik lagi ya. Terlintas loh di pikiran, Bang. Karena gua hiatus. Ya kan? Gak pensiun dong. Tapi emang belum juga. Iya dong. Belum juga. Jangan Maksudnya dong. belum juga mau gitu. Walaupun hidup udah mulai susah nih, tapi tar dulu. Mas, lu gimana hasil Jerman dulu nih? Jerman 2 kali menang ya? 2 kali menang, mungkin kejutan ya. Maksudnya ngeliat track record terakhirnya kalah mulu, lawan Turki aja kalah, lawan Jepang dibantai. Jepang kalah. Kalah gede ya. 4-1 lawan Jepang, lawan Turki kalah 3-1 atau 3-2. Austria kalah juga. Jadi emang apa ya, sedang dalam orang nggak nebak kalau mereka bakal bisa menang gitu. Ternyata mereka menang. Lawan Prancis pula menang 2-0, habis itu lawan Belanda menang 2-1. Kalau gue ngeliat perbedaan yang paling signifikan, lawannya juga berat ya. Iya berat. Dua-duanya favorit kan, favorit terutama Prancis bisa mereka kalahin dengan clean sheet. Kalau gue ngeliat tren dari komposisi, yang paling berubah adalah komposisi lini belakang. Mungkin itu yang selama ini menurut gue menjadi salah satu yang terlemah di Jerman. Berapa kali mereka masih manfaatin Slotterbeck, Hummels, pemain-pemain yang gue rasa sih udah satu. Slotterbeck mungkin nggak setua itu tapi konsistensinya nggak ada. Hummels mungkin udah sering telat banget dalam nutup. Sule juga dulu berapa kali nutup ruang itu terlambat mulu. Gue rasa ini menjadi salah satu kelemahan utama dari timnas Jerman. Komposisinya baliknya Rudiger, Jonathan Tah, dan di kiri bukan Slotterbeck tapi Mittelstadt. Ya, dua pemain itu ternyata jadi starter terus. Komposisinya seperti ini. Kayaknya Nagelsmann udah nemuin. Ditambah lagi satu paling kanannya Kimmich, Joshua Kimmich. Jadi gue kayak ngelihat kesuksesan Bayern Munchen ketika mereka sextuple dengan Kimmich yang ada di bek kanan. Walaupun on paper di bek kanan, tapi dia selalu main bantu ke tengah. Mungkin itu yang menjadi perubahan terutama Jerman. Ketika di tengahnya tadi ada si Andrich dan juga Kroos, dibantu Gundogan, dibantu Kimmich juga. Jadi cukup solid di lini tengahnya. Nah itu yang mungkin menurut gua ada sedikit perbedaan. Di lini depan kan mereka mungkin nggak masalah dengan meng-create chance. Si Musiala bagus dalam meng-create chance, Florian Wirtz sekarang juga oke dalam mengkreasi serangan. Tapi yang ketika transisi mereka kejebol ke belakangnya itu kan begitu mudah. Tapi dengan komposisi yang sekarang, gua rasa ya dia udah mulai nemuin nih, belakangnya udah semakin solid. Bantuan dari lini kanan yang tadi gue bilang Kimmich bantu ke tengah, itu membuat mereka lebih stabil. Itu yang perubahannya sih. Lo catatan tentang Deddy Kroos-Nandar ini ada? Oh ada, Deddy Kroos-Nandar. Dia itu kan penampilan ke 108 ya bersama timnas Jerman. Dia 2 pertandingan, 179 menit main, 241 operan, 94% sukses, 13 kali menangin possession, 30 passes ke final third, 4 chance creation, 2 assist. Ini angka-angka yang wow kan, siapa yang nyangka lu comeback. Nah ini Bang, kalau comeback bisa. Coba lu ulang lagi yang terakhir tadi. Yang mana? Angkanya yang terakhir. Oh 179 menit bermain, 241 operan, 94 yang terakhir 2 assist. Wow. Tadi lu bilang dengar begitu. Wow, semuanya kan enggak ada menyangka ini. Wow. Padahal biasa dilakuin di Madrid sih. Iya, makanya kan keputusan dia nih 3 bulan lalu siapa yang nyangka? Fir, dia aja enggak tahu itu. Dia denger lu ngomong dia baru tahu. Oh gitu datanya ya. Gitu. Terus
3 bulan lalu siapa sih yang nyangka Jerman bakal jadi pesaing di negeri mereka sendiri? Bahkan ada yang bilang ya ini Jerman bakal jadi lucu-lucuan aja nanti di Euro 2024. Ternyata sekarang tim-tim kayak Prancis, kayak Belanda. Inggris terutama yang calon-calon juara ya harus khawatir karena kita tahu pertama Jerman adalah tim turnamen. Di setiap turnamen walaupun friendly mereka bapuk-bapuk tapi generally mereka bisa berbicara banyak ya terlepas dari apa yang terjadi di Piala Dunia beberapa tahun terakhir. Kalau tadi Mas Aryo nyorot lini belakang, gue sebenarnya lihat siapa pendamping Kroos itu juga yang nggak kalah penting. Si Robert Andrich, si dueler, si pemain yang dijuluki bodyguardnya. Ini headline-nya pakai tanda tanya nih. Yang dijuluki bodyguardnya dari Toni Kroos, bodyguard lapangan tengah, karena dia berani main kotor, dia berani duel dan lain-lain, dia berani. Lu seneng yang main-main kotor dari tadi ya? Permainan Dirty keras, words. dirty yang ini yang tipe yang begitu ya, Fir. Pemain favorit gue David Batty zaman dulu. Wow, David Batty banget lu. Anak bocah kagak ada yang tahu itu. Itu Bang, jadi yang diperlukan tuh ya pemain kayak gitu. Bahkan media-media Jerman sekarang mengatakan dengan adanya Andrich itu dikatakan sebagai defensive spesialis pertama yang Jerman punya di lapangan tengah sejak Sami Khedira pada 2014 dan kita Khedira tahu juga biasa aja. ya, tapi kan penting perannya di pas Piala Dunia 14. Iya, karena Goretzka turun kan. Iya karena Goretzka turun, Kimmich ternyata ditaruh di tengah ya nggak bisa duelnya gampang dia kerobos, kurang. Jadi ini bener. menurut lu bakal jadi kompetitor kuda hitam atau memang calon Ya calon unggulan sih kalau Calon unggulan. gini, timnas Jerman pasti di Piala Eropa manapun selalu akan jadi unggulan, apalagi sekarang diadakan di depan pendukung mereka sendiri itu udah pasti mereka unggulan. ini kenapa dia balik lagi sih si Kroos? Karena ada panggilan lagi dari Nagelsmann. Katanya sih sesimpel itu, dia dibutuhin lagi dan dia akhirnya bisa balik Lah lagi. dia mundur dan- kenapa waktu itu? Karena hasil rentetan buruk dan juga kita nggak pernah tahu, mungkin dia udah ngerasa cukup dan akhirnya setelah kalah di Euro 2020 ya, habis itu dia mundur, habis itu kan juga sebelumnya waktu itu rentetan hasil buruk juga di Jerman di Euro, habis itu Piala Dunia, Euro lagi buruk lagi dan dia ngerasa kayaknya ini udah end of cycle dia gitu, dia akhirnya mundur dan sekarang balik lagi dan gua ngeliat malah ngeliat dua pertandingan kemarin kayak nggak pernah hilang gitu. Gue justru ngeliat si Kroos kemarin tampil di Jerman karena masih bagus banget. Dan juga tadi Mas Aryo walaupun nyebut soal di lini belakang, main lawan Turki kalah, lawan Austria kalah, tapi kan waktu itu gara-gara main si Havertz jadi back kiri juga Mas mundur. Havertz ya, itu blunder juga. Dicoba kayak Havertz di sana segala macam. Jadi emang lini belakang ini masih jadi momok bagi Nagelsmann dan sekarang justru gue seneng gitu. Dia menunjukkan si Jonathan Tah ini kan pemain yang udah dari dulu sebenarnya udah udah tampil lama bagus banget sebenarnya ya, di Leverkusen. Leverkusen dia selalu tampil reguler segala macam, tapi kenapa baru sekarang dipanggil nih menunjukkan Nagelsmann mau gitu, mau belajar. Frimpong bukan segala pemain macam. Jerman ya, Frimpong. Belanda kalau dia Bang. Belanda. Si Frimpong Belanda tuh. Belanda ada Jeremy Frimpong. Belanda ada Belanda justru. nih. Dan di Jerman di lini belakang akhirnya kan nemu partnership yang menurut gue ini bakal dilanjutin karena sebelumnya di World Cup kita ngeliat partnernya beda-beda, bahkan ada Emre Can juga kadang dicoba sebagai back tengah juga dan itu nggak works. Tapi yang terpenting kemarin 2 pertandingan kenapa bisa menang menurut gue di perannya si Musiala dan juga si Florian Wirtz. Di mana ini 2 tipe pemain yang sebenarnya mirip-mirip, tipe pemain number 10 tapi dimainin secara bersamaan dan lebih cenderung nyerang di half space gitu. Dan menurut gue ini salah satu keunggulan dari seorang Nagelsmann Jerman, punya 2 pemain dengan tipikal yang mirip dan di 2 sisi yang berbeda. Dan di cover di lini belakangnya lagi ada Kroos dan juga si Andrich. Dan juga harus diingat sebelum ada Kroos ini si Kroos ini sebelum ada Kroos ini kan si Gundogan ini bingung ditaruh di mana. Kadang dia dicoba di posisi gelandang paling dalam dan akhirnya nggak works. Habis itu dibalikin lagi si number 10 tapi di number 6-nya si Goretzka nggak bisa ngelindungin dia, nggak bisa nge-shield dia, akhirnya gampang-gampang juga kebobolan. Jadi menurut gue sekarang mungkin udah ketemu formulanya, siapapun di lini depannya, mau si Havertz mau Füllkrug, tapi dia yang terpenting kalau mereka bisa menemukan di pakam lini tengahnya ada si Kroos dan juga si Andrich, menurut gue ya benar kata Bang Firzi, mereka mungkin bisa jadi kandidat terkuat untuk bisa jadi juara karena ini yang akhirnya menurut gue skema yang bisa dilanjutkan sama si Nagelsmann ini. Ya apalagi ya main pendukung sendiri ya. Ini Yes, kan kayak pengalaman. Kroos juga wah gue dipanggil lagi lumayan nih, gue main Piala Dunia main di kandang sendiri kan, siapa yang kagak mau ya kan, berarti dia belum ini banget, belum bulat gitu keputusannya. Tapi melenceng sedikit lah. Kok bisa-bisanya Adidas itu dari Jerman kontrak sama Nike gitu Mas Aryo. Ini spesialis jersey. Malah nggak tahu, gue juga kaget pas Kaget lihat nggak lu tuh? iya. Kaget. Wow. Ya iyalah, Wow. depan ya kayak Amerika pakai Adidas. Saya nanti gantian, nanti mungkin timnas Amerika Nah, makanya. pakai Adidas. Ini lu dari pakar jersey Nggak, gimana? saya bukan pakar jersey Bang. Sebenarnya saya mau baca artikelnya tapi saya lewatin jadi nggak lihat lebih dalam soal ini. Oh, karena menurut saya juga Kroos ini ada hubungannya sama Adidas ini. Hmm. Ikonik. Kenapa dia dipanggil ini? Karena mau ditinggalin kali Adidas sama
Jerman. Udah dibilang nggak nasionalis kan? Iya, iya. Sekarang Ya aneh banget sih, maksudnya kan kita aja Ya, pakai Airspo. Sebelumnya Mills. Produk dalam Produk dalam negeri. negeri. Nike kita Enggak, tinggalin. iya, dan Nike kan beberapa tahun terakhir kan ninggalin Karena nggak ada yang mau. Karena ngasihnya nggak sama deposit, ngasihnya barang doang Mas. Kalau yang brand bagus kalau di kita, brand luar negeri maksudnya, ya kan. Tapi ini Enggak juga sih. tapi ini lumayan nggak, karena gini. Sekarang ternyata ngobrolan jersey ini bukan cuma di Indonesia yang lagi rame. Inggris juga Iya, Inggris gara-gara bendera ini itu lagi rame. timnas Jerman baju yang pink Nah, itu iya. rame, iya. Dan Nike ini kan kita tahu berapa tahun terakhir mereka ninggalin atlet-atlet mereka ya, Tiger Woods, mereka tinggalin atlet-atlet besar lah yang endorse-endorsean itu udah pada nggak dilakuin, katanya ada masalah keuangan, salesnya rendah dan lain-lain. Tapi tiba-tiba dia ngambil pasar Jerman yang notabene berapa 72 tahun sama Adidas, yang ikatannya udah mendarah daging, udah banget enggak makanya ini. Jadi lu lihat ada kaitannya ya, dia lepas beberapa ini untuk budgetnya ke sana ya. Karena ini Nah, kan gua kayak nggak lo tahu, invasi. iya, Lu makanya kayak masuk. invasi negara itu. Orang jelas Adidas punya Jerman. Iya, makanya Bisa gila dia sih. ngambil duitnya dari Nike gitu. Ya kan? Dan yang selalu Iya. kenapa Jerman bisa oke di setiap turnamen? Karena mereka udah dapat bocoran dari Adidas pakai bolanya. Bolanya. Iya, jadi kan mereka kan udah tahu, lu nyoba dulu nih, lu nyoba dulu. Nah, sekarang nggak bisa dong. Repot ya. Turnamen masih pakai Kecuali- Adidas. Iya. Sementara bolanya mereka pakai Nike. Cuma Argentina waktu itu pinter. Adidasnya nggak bisa supply, specs yang specs, dipakai iya. main di Indonesia. Bukan nggak mau pakai tuh mereka. Bukan, bolanya nggak Iya, iya, cukup. bukan nggak cukup. Bolanya Nggak cukup. dia yang dia Oh, minta tuh specs. nggak available gitu loh. Akhirnya Iwan yang untung. Bolanya dipakai di foto-foto sama dia ya kan, sama kayak kemarin tuh foto-foto terus. Ya ngomong-ngomong rugi emang rugi. Adidas Iya. baru ngumumin pertama kali rugi 1 triliun ini. Yang untung New Balance. Sekarang Sepatu sport lifestyle. Karena kemakan netizen 530, Oh, 508, 555, 578. 538. Awah, anak gua juga beli udah dihitung-hitung udah berapa tuh. Apalagi di seluruh dunia. Itulah makanya kita harus tahu tentang pasar K-pop. Karena banyak gitu yang ya. make tuh para K-popers. penyanyi itu. Oh, Iya, oke. kita langsung ke Inggris aja kalau gitu. Iya kan? Inggris. Gimana Inggris, Mas? Nggak menang ya? Enggak. Seri. Kalah sekali. Kalah sekali. Seri sekali. Ya, ini kan coba-coba kan. Coba-coba karena kayaknya banyak pemain yang mungkin meminta ya untuk jangan dimainin karena keterlibatan mereka dengan Yang klub. iya, curang ya. Dengan keterlibatan. pulang. Karena kan ya mungkin ramenya ini kan baru mungkin sudah cukup lama ya nggak rame kayak gini lagi di perebutan 1 2 3. Makanya banyak pemain tidak hanya di timnas Inggris doang, di timnas lain pun kalau bisa gue jangan dimainin. Salah satunya De Bruyne kan di Belanda, di Jerman. Belgia. Belgia. Kenapa nggak dimainin gitu. Yang di sini ya akhirnya Southgate mencoba pemain-pemain, mencoba cukup banyak pemain ya, terutama di lini depan. Yang biasanya dengan Kane-nya sekarang dia coba banyak pemain. Jared Bowen dicoba di kanan, lalu si Ivan Toney jadi striker, lalu Oli Kobe Watkins. Mainoo. Mungkin gambaran dia untuk tim terbaiknya dia di turnamen nanti mungkin udah ada. Cuman kan ada beberapa posisi yang kayaknya gue butuh 1 atau 2 nama. Paling nggak 1 yang pasti untuk nemenin Declan Rice di tengah siapa. Akhirnya makanya di 2 pertandingan Kobe Mainoo kan dicoba terus nih. Ternyata lolos tes menurut gue ya. Dia ternyata bisa gitu. Tidak hanya di MU doang, bukan sebuah kebetulan dia main bagus. Ternyata in long term cukup bagus nih anak untuk main selalu di level yang cukup bagus gitu. Berarti Erik ten Hag yang paling berjasa. Enggak juga sih. Oh, enggak. Emang di juniornya dia udah bagus. Oh, emang di juniornya udah bagus. Kirain. Dan kalau kita bicara Inggris kan Virgil udah ceritain ponnya atau apa. Tapi berapa dari yang lu bilang itu yang akhirnya sekarang tembus Premier League top 3 berapa? Kalau itu udah kalah sama duit. Udah lupa gue tadi gue bawa kacamata kuning satu lagi. Tadi gue mau pakai baru inget gue. Nggak biru juga. Enggak dong. biru ya? Enggak cocok. Bagusan yang kuning gitu. Terlalu maksa ya. terlalu udah yang kuning udah bagus lah, udah bikin terang juga gitu. Tapi berarti nyambung ya bahwa ya udah, jadi kalau buat kasusnya Inggris nih mereka emang terbentur dengan kepentingan klub yang lagi pada titip pesan ke pemain ini. Ya pasti, karena persaingan juga lagi panas-panasnya, 3-way race untuk ke trofi Premier League udah berapa tahun kita nggak alamin. Terakhir mungkin 2019 apa 2000 berapa itu udah 18 ya, 2 tim. Biasa akhir-akhir ini 2 tim doang.
si Southgate ganti dari line up yang Brazil dan Belgia hanya 5 pemain yang dipertahankan sebagai starter. Ya emang kita bicarakan kan kemarin juga apakah ini kesempatan Southgate untuk eksperimen. Awalnya kita ragu karena kita tahu Southgate hanyalah menjadi Southgate karena dia sebenarnya perlu juga Bang hasil-hasil melawan tim-tim elit 10 besar dunia karena catatan dia dari 25 pertemuan lawan tim top 10 di ranking FIFA tuh dia kalah 11 kali. Dan 7 kali seri. Dia tuh ada Kalau di Vietnam udah dipecat tuh. bisa juga ada Southgate out. Tapi walaupun bagaimanapun dia tetap jadi pelatih Inggris Sampai final kemarin kan. Iya, pelatih Inggris tersukses setelah Sir Alf Ramsey yang membawa juara tahun 1966. Jadi patokannya apa? oh ya trofi. Nggak masuk ya kalau trofi ya. Beda. Gua sih turnamen pencapaian gua. Kalau friendly match baru gaya main. Cantik. Iya, at the end of the day kan siapa yang jadi juaranya kan. Dan memang ini dimanfaatkan oleh Southgate. Southgate bilang bahwa ini adalah salah satu periode tersulit dia sebagai pelatih karena terlalu banyak cedera. Dan cederanya itu dia melawan tim-tim kuat dalam ronde Maret ini dan dia hanya punya 2 friendly lagi sebelum memainkan laga pertamanya di Piala Eropa. Juni juga. Tekanan dia itu makin besar karena makin banyak apalagi dengan tim yang dia punya sekarang dengan Bellingham, dengan Rice, dengan Saka, dengan Kane, berapa pemain world class di tim itu. Harapan dia untuk ngangkat trofi itu jadi berlipat-lipat ganda depan media Inggris sekali apalagi dengan apa yang dia telah capai sejak Piala Dunia 2018 dan ya itu dia tapi lagi-lagi Inggris bisa aja kalah kalau nggak karena gol Jude Bellingham detik-detik akhir laga dan ini masih tanda merah lagi. Sebagai penutup Rizal, Pak Lepi. Gua sih khawatir ya. Pertanyaannya belum gua kasih. Inggris lagi Bang. Lebay gak sih pakai nangis Vinicius Junior? Ditanya sama wartawan Inggris Lebay. untuk hal yang dia memang udah kayaknya sering gitu loh dia hadapi gitu. Yes, menurut gue ya agak lebay juga. Menurut gue dia bisa bereaksi lebih baik, tapi ya ini menurut gue gue masih menganggap dia pemain muda gitu yang masih nganggap kadang-kadang momen-momen seperti itu mempengaruhi diri dia segala macam dan ini menurut gue udah terjadi begitu sering dan jadi menurut gue kalau bilang lebay tapi kalau dibilang terlalu sering ngelakuin ini kan dia di atas lapangan maupun di luar lapangan sering banget ngelakuin hal-hal dramatis. Iya, melakukan hal-hal yang dramatis. Jadi kayak sebab akibat juga gitu ya. Iya, mengundang perhatian segala macam dan emang sejak momen-momen seperti itu gue ngeliat tiap pertandingan dia emang selalu jadi inceran baik dari para pemain dan juga dari media juga. Ini jadi sasaran empuk banget itu si Vinicius ini. Tapi untuk soal kontribusi menurut gue kalau nggak ada dia Brazil ini menurut gue sangat-sangat jauh banget levelnya dibandingkan Brazil level tim-tim sebelumnya. Jadi menurut gue untuk tim yang sekarang dia masih jadi pemain yang terpenting selepas Neymar gue udah nggak memperhitungkan lagi lah karena dia di Brazil udah menurut gue udah abis juga dan sekarang mungkin eranya Vinicius kalau gue bilang dan menurut gue dengan dan dia menjadi duta anti rasisme ya. Iya, dan menurut gue sangat layak karena dia dengan apa yang dia alami di Spanyol menurut gue udah terlalu too much lah apa yang dia alami di Spanyol dan gue mengharapkan semoga dia kuat terus menghadapi momen-momen kayak begini. Jadi ya karena buktiin aja di atas lapangan juga dan gue mengharapkan ada perlindungan dari federasi juga dan juga di atas lapangan. Ya dan dia juga jangan nyolot. Dia nyolot. Dia kan nyolot both sides kan. Iya. Dari sisinya orang yang sebel sama dia kan dia kurang apa memprovokasi lawan kan. Flare lah dia. Dia ngeledek bench, ngeledek Iya. pelatih, ngeledek Simeone yang gaya-gaya begitu. Jadi gue udah bilang sebab akibat Bahkan gitu loh. musim lalu kalau gue ingat juga pernah ada ditendang dia sama si Gabriel menurut gue itu salah satu sebabnya karena dia suka gocek-gocek kan kita nggak tahu makanya. namanya senior nggak suka walaupun teriakannya jangan gocek-gocek. rasis itu. Ya aja. itu gue bilang tetap let's kick out racism Yes, of football, tapi juga lu yang dalam tanda kutip jadi objek juga harus punya reaksi yang pas ataupun juga gestur yang pas. Jangan ngundang ya. Jangan mengundang juga. Terakhir, kenapa bisa Memphis Depay yang kasih jaminan ke Dani Alves? Dia gimana cara pinjam duitnya tuh? $1 miliar untuk cuman lepas sambil nunggu putusan banding kan? Iya. Ada cerita nggak? Kok bisa Depay gitu loh? Tadinya si Dia temenan Neymar. deket di mana? Infonya Neymar Tadinya paling kenceng, bapaknya ya. Neymar yang bayar. Bapaknya Neymar bayarin Dani Neymar Alves. bayar Dani Alves. Dani Alves nelpon bapaknya Neymar nih. Iya. Gue minjem dong. Kayak dulu Raffi mau minjem ke Denny Cagur waktu kena BNN kan. Gak kan kalau cerita-cerita Denny Cagur yang nolongin tuh. Iya. Iya bisa. Itulah maksud gue pengen kasih tau ini teman sesungguhnya gitu loh. Om bantuin gitu kan. Bapaknya Saya Neymar. mau- iya bapaknya yang ada di Neymar. Netflix itu ya. Iya. Iya Iya kan? Tapi akhirnya setelah
hukumannya dikasih setelah vonis itu jatuh dari pengadilan Barcelona itu, Bapak Neymar, aduh sorry nggak bisa bantu dah, klek tutup. Terus? Makanya dia kemarin mendekam di penjara tuh karena harus ada 1 juta itu kan. Ya buat jaminan cuma Buat buat jaminan, di luar doang kan, bukan keluar dari enggak, putusan kan? Enggak, dia jaminan supaya dia nggak dipenjara. Tapi Oke. paspor harus dikasih, paspor Brazil dan paspor Spanyol harus dikasih, dan dia nggak boleh keluar kota, dia harus jaga jarak 1000 meter dengan si perempuan itu korbannya. Tapi dia harus bayar jaminan, ditunggu 2-3 hari nggak datang nih, pengadilan nungguin, ya udah akhirnya dia masuk penjara kemarin. Baru setelah itu ya datang dari si Memphis itu yang ternyata aneh juga kenapa Memphis. Ya, juga temenannya di mana bantu. itu? Di Barcelona mungkin. Barcelona kali ya. Barcelona Mungkin kan lewat. sempat bareng Iya, sebentar. kan circle-nya Iya kan kan mungkin masih angkatannya bukan sama-sama. angkatan Depay. Kenapa dia itulah kita nggak pernah tahu temennya itu datangnya dari mana circle-nya ya. benar. Bisa-bisanya Depay yang nolongin Mas. Dia ngutang kali emang dia. Oh pernah ada Iya, pernah Depay ada. ngutang sama Iya, dia. pernah ada. Random nih. Akhirnya dia ganti nih. Nggak, ini menarik loh. Gantian. bener. Kenapa That's what Depay? fans are for gitu loh. Karena lu kadang lu pikir dia teman baik lu, begitu lu susah kok dia nggak mau nolongin, ya nolongin malah yang entah berantah gitu. Kok bisa Depay jadi penjamin $1 juta Bos? Dan berarti Dani Alves sudah nggak punya $1 juta dong. Jadi Dani Alves itu sebenarnya dia masih punya uang yang diutangin dari tax agency-nya Spanyol. Kantor pajaknya Spanyol itu sebenarnya masih ngutang sama dia sekitar berapa Mas? 3-4 jutaan Ya, euro tapi lah. puluhan jutanya hilang udah. Dia kan dulu orang pasti duitnya Iya, banyak orang banget dong. Lifestyle Iya. mungkin segala macam. Jadi udah jual aset sih katanya kan. Lifestyle Brazil kan. Lifestyle ya. Iya kayak Wah, Ronaldinho. gila, teman-teman, makanya itulah kalau Lifestyle, ujung-ujung lu lifestyle. jual barang pre-love pasti sama kayak gua, barang .laki itu juga karena lifestyle gua ya kan. Jadi kita juga saat ini ada di barang .laki ya, pre-love, dan juga tentu jangan lupa YSUBL season 3 ada sisa berapa nih tiketnya nih? Dari tadi gua udah ngomong ada yang ngecek nggak sisanya berapa. Pokoknya sisa sedikit, kalian tinggal scan di QR di QR code-nya untuk bisa dapetin tiket besok nonton langsung di Usmar Ismail. Juga ada Jebret Media Store di IG dan TikTok, dan juga ada Jebret Media Shop-nya di e-commerce. Jadi udah gitu aja dulu buat DP-nya ya. Firzi, thank you. Siap, thank you Bang. Jal, makasih. Thank you, Bang. Ya, Mas Aryo. Siap. Thank you banget untuk omongan-omongan kita hari ini yang bermakna ya, dan juga tentunya menghibur dan memberikan edukasi untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan data yang diberikan, analisa, dan juga terminologi baru yang diberikan. Terima kasih Awi dan terima kasih Sarimande yang terus mensupport kita. Kita ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia edisi hari Jumat bersama dengan dia. Kaulah yang kutunggu-tunggu. Sampai jumpa.